Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang memang enggak bisa kita hitung. Alhamdulillah, kesempatan ini Allah berikan kita kemudahan, kesempatan untuk melanjutkan kajian seperti biasanya. InsyaAllah kajian kita dalam kesempatan ini adalah nama Allah yang ke-11, mungkin juga nanti lanjut dengan yang ke-12 pada halaman 44, yaitu nama Allah Al-Awwal Wal-Akhir. Al-Awwal artinya Allah Maha Awal, Al-Akhir artinya Allah Maha Akhir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis satu buku berjudul Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Buku ini khusus membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Awwalu Wal-Akhiru Wal-Zahiru Wal-Batinu. Beliau memberikan perhatian yang istimewa kepada 4 nama Allah ini, dan beliau berkesimpulan bahwa keempat nama ini adalah rukun ma'rifatullah. Memahami keempat Asmaul Husna ini adalah rukun atau pilar yang menyanggah ma'rifatullah. Yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Seolah beliau ingin tegaskan, sepanjang kita tidak mendalam memahami keempat nama ini, maka kita belum dinamakan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah salah satu ungkapan dari salah seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibu sekalian, Asmaul Husna dalam Al-Quran terkadang Allah sebutkan secara mandiri. Allah sebutkan secara mandiri tanpa bergandengan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asmaul Husna secara bergandengan. Dan yang ketiga, Allah sebutkan Asmaul Husna secara berpasangan. Penyebutan Asmaul Husna yang pertama secara mandiri, tanpa digandengkan dan tanpa dipasangkan. Misalnya dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang maha hidup. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Dia. Perhatikan, Allah sebutkan Al-Hayyu tanpa digandengkan dengan yang lain. Terkadang Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna bergandengan.
Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, bergandengan. Nomor 3, terkadang Allah menyebutkannya berpasangan. Berpasangan dengan bergandengan tentu berbeda. Bapak dan ibu berpasangan, tapi kawan dan sahabat bergandengan. Nah, maka ibu sekalian yang saya hormati, perhatikan, ketika Al-Quran menyebutkan dua Asmaul Husna bergandengan, biasanya keduanya disebutkan secara langsung tanpa dipisah dengan wa. Misalnya di akhir surat Al-Hasyr Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Anda lihat semua nama-nama ini Allah sebutkan satu persatu tanpa dipisah dengan wa. Tapi ketika Allah menyebutkan Asmaul Husna yang berpasangan, ternyata itu dipisah dengan wa. Misalnya Allah berfirman di sini dalam buku kita surat Al-Hadid ayat yang ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah tidak menyebutkan huwal awwalul akhir, tapi Allah menyebutkan al awwalu wal akhir, al zahiru wal batin. Baik, ini kehalusan bahasa Arab. Kenapa ketika Allah menyebutkan Asmaul Husna yang bergandengan disebutkan langsung tanpa dipisah dengan wa? Misalnya Allah berfirman Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim tidak dipisah sama sekali. Tidak ada wa yang memisah. Kenapa demikian? Karena yang pertama bagian dari yang kedua dan yang kedua bagian dari yang pertama. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Bagian dari kasih sayang Allah adalah ampunan. Dan apabila Allah mengampuni berarti Allah menyayangi. Perhatikan keduanya nggak bisa dipisah sama sekali. Baik. Keduanya berhubungan maksud saya. Yang pertama dan yang kedua punya hubungan. Nah, adapun Asmaul Husna yang berpasangan, al-awwal wal akhir, tentu yang pertama bukan bagian dari yang kedua, tapi keduanya memang tidak bisa dipisah. Antara al-awwal dan akhir bisakah dipisah? Enggak bisa. Jadi kalau antara al-awwal dan al-akhir dipisah, itu justru tidak menunjukkan kesempurnaan. Baik, misalnya saya hanya mengatakan Allah itu al-awwal, tapi Allah tidak al-akhir. Apakah Allah sempurna dengan al-awwal tanpa al-akhir? Tidak, Allah enggak sempurna. Al-awwal itu tidak sempurna tanpa al-akhir. Tetapi misalnya Ghafurur Rahim, kalau saya katakan Ghafur saja atau saya katakan Rahim saja, sempurna. Ghafur memiliki makna yang sempurna meski tanpa Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahim juga memiliki makna yang sempurna tanpa Ghafur. Nah, saat digandengkan memang ada hubungan yang tak terpisahkan, tapi bukan berarti saat dipisah berarti kesempurnaannya akan hilang. Oleh sebab itulah ibu boleh berdoa Allahumma ya Ghafur, satu kata saja. Ibu boleh berdoa Allahumma ya Rahim, satu kata saja. Tapi ibu nggak boleh berdoa Allahumma ya Awwal, nggak boleh. Karena awal akan sempurna dengan al-akhir. Nggak jauh beda lah. Saya punya tangan kanan, saya punya tangan kiri. Kalau hanya dengan satu tangan, saya nggak sempurna. Tapi ketika berpasangan, barulah ada kesempurnaan.
Baik. Jadi tidak boleh dalam doa hanya menyebutkan al-awwal tanpa al-akhir karena keduanya berpasangan. Kesempurnaan al-awwal ada pada al-akhir dan kesempurnaan al-akhir ada pada al-awwal. Jamaah sekalian, berapa banyak pun keinginan Anda dalam hidup, pada akhirnya cuma 2. Anda punya 100.000 keinginan, tapi 1.000 keinginan itu kembali kepada hanya 2 saja. Apa itu? Ada keinginan yang Anda harapkan berawal, dan ada keinginan yang Anda harapkan berakhir, itu saja. Apabila Anda berada dalam keadaan buruk, Anda berkeinginan agar keadaan buruk ini berakhir. Dan apabila Anda sedang menanti, Anda berharap yang dinanti itu segera berawal. Jadi hanya itu saja jemaah sekalian. Misalnya seseorang yang sedang sakit, dia hanya membutuhkan 2. Dia membutuhkan sakit ini berakhir, dan dia membutuhkan sehat itu segera berawal. Ingat bahwa sakit ini berakhir tapi sehat tidak berawal, itu bisa jadi kematian itu. Sakitnya memang berakhir tapi sehatnya tidak berawal. Keinginan Anda tentang satu akhir tidak sempurna tanpa sebuah awal. Baik. Seseorang yang sedang terlilit hutang piutang, dia berkeinginan agar hutang piutang ini berakhir, tapi juga berharap agar kecukupannya berawal. Itu kan? Baik. Jadi keinginan kita ada 2, enggak terpisah dua-duanya. Kita ingin satu keburukan berakhir dan satu kebaikan berawal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya, akulah al-awwal dan akulah al-akhir. Kalian tidak akan menemukan awal terhadap keinginan kalian kecuali oleh aku, karena akulah al-awwal. Dan kalian tidak akan menemukan akhir untuk keadaan buruk kalian, karena akulah al-akhir. Jadi kesimpulan, tanpa Allah al-awwal dan al-akhir, maka di depan Anda tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada keburukan yang berakhir dan tidak ada kebaikan yang berawal tanpa Allah. Sebab ketika Allah mengatakan akulah al-awwal, maka semua kebaikan hanya berawal oleh al-awwal. Ketika Allah memperkenalkan dirinya al-akhir, berarti semua keburukan itu tidak akan berakhir kecuali oleh al-akhir. Nah, sekarang ibu sekalian, bisakah Anda hidup tanpa al-awwal dan al-akhir? Jawabannya tidak. Baik. Penulis mengatakan al-awwal dalam Al-Quran hanya 1 kali saja, yaitu pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir. Al-awwal berarti tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya, itulah al-awwal. Kita ini, misalnya kita lahir tahun 80. Apakah ada sesuatu sebelum kita? Ada. Sebelum kita ada bapak ibu kita. Sebelum bapak ibu kita ada nenek kakek kita. Gitu kan? Maka sebelum kita ada banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala awal, karena tidak sesuatu pun sebelum Allah. Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah, beliau mengatakan, apabila Anda ingin melihat kemahaesaan Allah atau tauhid, maka renungkanlah nama al-awwal dan al-akhir. Karena di dalam maha awal Anda akan melihat keesaan itu. Maksudnya, perhatikan kemaha awalan Allah, bahwa tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kita, sebelum kita ada bapak ibu.
Makanya kita tidak memiliki keesaan. Karena sebelum kita ada bapak dan ada ibu. Sebelum bapak dan ibu ada kakek dan nenek, maka ayah kita dan ibu kita pun tidak memiliki keesaan. Tetapi Allah Al-Awwal, karena tidak sesuatu pun sebelum Allah, di sini terdapat keesaan. Di dalam kemahaawalan Allah ada keesaan, karena ketika Anda melihat kemahaawalan, maka Anda akan melihat sebelum Allah tidak ada siapa-siapa. Karena Nabi bersabda, wa antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak sesuatu pun sebelum Allah. Nomor dua, Allah maha akhir, maka tidak sesuatu pun sesudah Allah. Ibu yang saya hormati, perhatikan ketika seorang manusia telah berakhir, ternyata setelah dia berakhir masih banyak yang tersisa. Seorang ayah berakhir, ada anak-anak, bahkan ada cucu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah al-akhir, karena setelah Allah tidak ada siapa-siapa. Jadi Imam Izz bin Abdussalam rahimahullah mengatakan, apabila engkau ingin melihat kemahaesaan Allah, maka renungilah al-awwal dan al-akhir. Ketika Anda renungkan nama al-awwal, bahwa tidak sesuatu pun sebelum Allah, di situ Anda temukan tauhid dan keesaan Allah. Dan ketika Anda renungkan al-akhir, Allah maha akhir, maka tidak sesuatu pun sesudah Allah, di situ pun Anda akan melihat tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, al-awwal berarti tidak sesuatu pun sebelumnya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Saya berharap ibu-ibu sudah hafal ini, karena ini zikir menjelang tidur. Belum. Kelengkapannya mungkin ada di nama al-zahir al-batin kali. Iya. Kelengkapannya ada pada halaman 52 tuh. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil. Bukan. Iya betul. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat taurat wal injil wal furqan a'udzubika min syarri kulli nafsin anta akhidhum bi nasiyatiha Allahumma antal awwal sampai akhir. Ini lumayan panjang. Ini bacakan setiap kali akan tidur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut pada halaman 45. Arti dari hadis tadi, ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang maha akhir, maka tidak sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Engkaulah yang maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat denganmu. Ini keempat nama ini oleh Ibnu Duqain dinamakan dengan rukun ma'rifatullah. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang maha akhir, maka tidak sesuatu pun setelahmu. Baik. Penulis berkata, al-awwal juga berarti yang maha mendahului segala sesuatu. Jadi al-awwal Allah maha awal, dan yang kedua Allah pula yang maha mengawali segala sesuatu. Dialah pemilik awal dari segala yang ada, dan tidak ada sesuatu pun sebelum atau bersamanya, dan segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Sehingga arti dari al-awwal bahwa Allah maha awal dan maha mengawali segala yang berawal.
Allah maha awal dan maha mengawali segala yang berawal. Banyak hal kita inginkan berawal, tapi tidak akan berawal tanpa al-awwal. Maka Allah menamakan dirinya dengan al-awwal. Bahwa Allah maha mendahului segala sesuatunya. Mendahului segala sesuatunya. Jadi gini, misalkan saya bekerja, lalu saya dapat uang. Berarti pekerjaan saya mendahului uang saya, betul? Karena aslinya saya nggak punya uang, lalu saya bekerja. Dari pekerjaan itu saya punya uang. Ya kan? Banyak orang melihat uang saya berawal pada pekerjaan saya. Misalnya seseorang tadinya sakit, lalu kemudian pergi berobat, lalu dia sembuh. Semua orang dan rata-rata orang melihat kesembuhan itu berawal pada obat. Nah, kenapa ucapan seperti ini muncul? Karena mereka tidak mengetahui bahwa Allah lah al-awwal. Allah al-awwal berarti Allah awal segala-galanya. Saya berobat lalu saya sembuh. Tapi bukan berarti sembuh saya berawal pada obat. Sembuh saya berawal pada al-awwal, yaitu Allah. Kenapa? Saya minum obat. Obat ini siapa yang buat? Allah. Saya berobat oleh seorang dokter. Yang menciptakan dokter siapa? Allah juga. Jadi oleh sebab itu saya sehat setelah berobat. Jangan katakan sehat saya berawal dari obat. Tapi sehat saya berawal pada al-awwal. Baik. Maka di sini beliau katakan bahwa Allah mendahului segala-galanya. Dialah Allah pemilik awal dari segala yang ada. Segala yang ada berawal pada Allah. Segala yang ada berawal pada Allah. Bumi ini berawal pada Allah. Karena ketika Allah al-awwal berarti Allah adalah titik awal dari semua yang ada. Dan tidak sesuatu pun sebelumnya atau bersamanya. Apakah ada sebelum Allah? Tidak ada. Atau apakah ada yang bersama dengan Allah? Tidak ada. Allah adalah awal dari segala awal. Dan segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ya, segala sesuatunya akan berakhir kecuali wajah Allah sesuai dengan sabda Nabi, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma. Allah telah ada dan tidak sesuatu pun yang ada selainnya. Kita ada sebelumnya orang tua kita ada. Maka adanya kita sebelumnya ada orang tua. Tapi adanya Allah, apakah karena sebelum Allah ada sesuatu yang ada? Jawabannya tidak. Sebelum Allah ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Karena Allah adalah awal dari segala yang ada. Nabi bersabda, wa kana arshuhu 'alal ma, dan arasy Allah singgasana Allah berada di atas air. Ini hakikatnya kita nggak tahu. Ada langit pertama, kemudian langit kedua, jarak langit pertama kedua 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas langit kedua ada langit ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Di atas langit yang ketujuh terhampar mata air yang sangat luas. Dan di atas mata air itulah Allah meletakkan singgasananya yang bernama dengan arasy. Nah, ini suatu alam gaib yang dikabarkan Nabi kita dan hakikatnya kita nggak tahu. Bahwa di atas langit yang ketujuh ada hamparan sungai yang luasnya hanya Allah yang maha tahu. Dan di atas hamparan sungai dan air itulah Allah meletakkan singgasananya. Baik jemaah sekalian, berdoa dengan nama Al-Awwal. Penulis berkata, beribadah dengan nama Al-Awwal berarti harus melihat bahwa karunia dan rahmatnya mendahului segala nikmat duniawi dan ukhrawi.
Ini ibadah yang pertama. Allah al-awwal berarti kasih sayang Allah adalah awal dari segala nikmat duniawi dan ukhrawi. Di tangan saya ada banyak nikmat, tapi segala nikmat ini berpangkal pada rahmat Allah. Betul, sejumlah nikmat saya peroleh melalui ikhtiar. Misalnya saya berbisnis, saya punya uang. Uang ini melalui satu pintu yang bernama bisnis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala al-awwal, artinya rahmat Allah lah yang menjadi pangkal dari uang saya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami bahwa rahmat Allah adalah pangkal dan awal dari semua anugerah. Semua anugerah di tangan saya punya suami, saya punya istri, saya punya keluarga, saya punya uang. Semua karunia-karunia Allah ini berpangkal pada rahmat Allah. Ini yang mesti kita camkan. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena banyak orang yang berpikir dangkal, mereka mengatakan di tangan saya ada banyak anugerah dan itu berpangkal pada usaha saya. Ini pola pikir Qarun itu. Qarun dengan kekayaannya yang luar biasa, beliau mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, kekayaanku ini disebabkan karena kepintaranku. Saya pintar mengelola bisnis, dari kepintaranku mengelola bisnis inilah kekayaan. Artinya Qarun melihat bahwa kekayaan itu berpangkal pada kepintarannya dalam berbisnis. Itu cara pandang Qarun. Nah, bahwa hari ini kita mempelajari nama Allah al-awwal agar kita selalu melihat anugerah apapun awalnya adalah al-awwal. Anugerah uang saya awalnya adalah rahmat Allah. Anugerah kesehatan saya awalnya adalah rahmat Allah. Jadi semua nikmat jumlahnya kita nggak tahu, semuanya berawal pada rahmat Allah. Baik. Berikut penulis mengatakan, karena semua sebab dan akibat berpangkal pada Allah. Jadi ada orang menyebutnya dengan kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Rata-rata orang yang berpikir logis, mereka melihat bahwa akibat itu berpangkal pada sebab. Dan inilah yang keliru. Akibat tidak berpangkal pada sebab. Tapi sebuah akibat berpangkal pada yang menciptakan sebab itu menjadi sebab. Baiklah. Tadinya saya sakit, lalu saya minum obat, kemudian saya sembuh. Kausalnya berobat adalah sebab, sembuh saya adalah akibat. Lalu banyak orang yang melihat bahwa akibat berpangkal pada sebab. Inilah yang keliru. Teori kausalitas ini nggak benar. Yang benar adalah akibat itu berawal pada Allah, bukan pada sebab. Kenapa? Karena yang menjadikan sebab ini menjadi sebab adalah Allah. Ibu sekalian, apakah ada sebab kalau Allah nggak menciptakan sebab? Enggak. Jadi Allah menciptakan sebab, lalu dari sebab ini ada akibat. Jadi kalau dikatakan akibat berpangkal pada sebab, salah. Karena akibat ini berpangkal pada yang menciptakan sebab itu menjadi sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bahwa teori kausalitas itu enggak benar. Maka misalnya ada anak adalah akibat, sebabnya ada anak adalah akibat, sebabnya adalah orang tua. Maka Allah memperlihatkan kekuasaan. Allah ciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu. Siapa itu? Adam alaihi salam. Lalu Allah memperlihatkan kekuasaan yang kedua.
ada manusia dari laki-laki tanpa perempuan. Siapa itu? Manusia tanpa laki-laki dan perempuan. Siapa? Adam. Manusia dari laki-laki tanpa perempuan. Siapa? Hawa. Hawa, karena Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Baik, nomor 3, Allah ciptakan manusia dari perempuan tanpa laki-laki. Siapa itu? Isa alaihi salam. Nah, untuk apa Allah nampakkan ini semua? Anggaplah Allah mengatakan, aku ciptakan manusia tanpa laki-laki dan perempuan. Itulah Adam. Aku ciptakan manusia dari laki-laki tanpa perempuan. Itulah Hawa. Lalu Allah ciptakan manusia dari perempuan tanpa laki-laki. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah menciptakan rata-rata manusia dari laki-laki dan perempuan. Jadi maksud saya jemaah sekalian, rata-rata manusia diciptakan Allah melalui laki-laki dan perempuan. Tapi karena Allah Maha Kuasa, maka Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa laki-laki perempuan. Allah juga mampu menciptakan manusia dari laki-laki tanpa perempuan. Allah juga mampu menciptakan manusia dari perempuan tanpa laki-laki. Nah, ini semuanya sebuah fakta yang dihikayatkan semua kitab-kitab suci. Semua manusia percaya itu. Nah, ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa segalanya berawal pada Allah. Jadi anak dalam kausalitas berpangkal pada orang tua. Tapi bukanlah orang tua yang menjadi awal bagi anak. Adanya anak berawal pada Allah al-awwal. Makanya kita lihat ada orang yang justru laki-laki ada, perempuan ada, pernikahan terjadi tapi nggak ada anak. Sehingga di depan kita jemaah sekalian ada 5 fakta. Ya, fakta ada anak karena ada laki-laki dan perempuan, yaitu kita semua. Tapi ada manusia tanpa laki-laki dan perempuan. Itulah Adam. Nomor 3, ada manusia dari laki-laki tanpa perempuan. Itu Hawa. Ada manusia dari perempuan tanpa laki-laki. Itu Isa. Yang kelima, ada laki-laki, ada perempuan tapi tidak ada anak. Itu subhanallah orang-orang yang tidak memiliki keturunan. Ada laki, ada perempuan tapi nggak ada anak. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan kekuasaan itu tidak terbatas. Jadi ini semuanya, kelima hal ini sebuah pelajaran bahwa kausalitas itu tidak benar. Mayoritasnya manusia berpangkal dari laki-laki dan perempuan. Itu betul, itu mayoritas. Nah, tapi bukan berarti itu satu kebenaran. Bahwa itu mayoritas, iya. Tapi apakah itu kebenaran? Bukan. Karena ada juga manusia tanpa sebelumnya laki-laki dan perempuan dan selanjutnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Dialah yang mengawali seluruh kebaikan tanpa sesuatu pun dari hambanya. Nah, ini penting. Segala kebaikan berpangkal dari Allah tanpa sesuatu pun dari manusia. Jadi Anda jangan berpikir tanpa Anda melakukan sesuatu maka di tangan Anda nggak ada kebaikan. Jangan berpikir seperti itu. Maka orang yang mengatakan kalau saya nggak kerja saya nggak makan, kalau saya nggak berobat saya akan mati. Ini semua pernyataan yang keliru. Ya, maka di sini tadi penulis mengatakan bahwa dialah yang mengawali seluruh kebaikan tanpa sesuatu pun dari manusia. Ya, tanpa sesuatu pun Anda lakukan, kebaikan akan Anda miliki. Maka jangan berpikir tanpa saya berbuat maka saya nggak memiliki. Tanpa saya bekerja saya akan kelaparan. Insya Allah itu tidak benar. Bahwa mayoritasnya sedemikian betul.
Mayoritasnya memang kita bekerja, tapi nggak boleh berpikir tanpa bekerja saya akan mati. Jadi kita wajib bekerja, kita wajib berobat. Tapi kita nggak boleh melihat pekerjaan kita ini adalah rezeki. Nggak boleh melihat berobat ini adalah kesembuhan. Pekerjaan kita, bisnis kita nggak lebih dari ikhtiar, nggak lebih dari sekedar usaha. Baik, kalau bisnis itu adalah rezeki, apa jawaban kita ketika ada bisnis yang kemudian hancur? Begitu banyak begitu banyak bisnis yang gagal menjadi rezeki. Begitu banyak pengobatan yang gagal menjadi kesembuhan. Iya kan? Ada yang pergi ke rumah sakit, pulang menjadi sehat. Ada yang pergi ke rumah sakit, pulang menjadi tambah parah. Ada yang pergi ke rumah sakit, pulang menjadi jenazah. Ada apa ini? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan kepada kita bahwa ikhtiar kita adalah ikhtiar. Jadi jangan katakan tidak ada obat, nggak ada sembuh. Salah. Sembuh itu bukan obat, sembuh itu dari Allah Azza wa Jalla. Obat ini ikhtiar. Enggak kerja saya lapar, saya akan mati. Enggak betul. Karena mestinya kalau bekerja adalah rezeki, mestinya semua pekerjaan menghasilkan rezeki. Tapi kenyataannya enggak demikian. Jadi mohon tidak salah paham, kita wajib berusaha, tetapi hasil dari usaha itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh melihat hasil usaha saya dari usaha saya. Tapi hasil usaha saya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini punya efek mental yang sangat serius. Setiap orang yang melihat ikhtiar adalah awal, orang-orang yang terjebak dalam logika kausalitas itu, kalau saya nggak berusaha, saya nggak memiliki apa-apa. Ini logika kausalitas ini menyengsarakan banyak orang. Menyengsarakan banyak orang. Maksudnya apa? Baik. Anda yang berpikir tidak ada usaha, tidak ada hasil. Begitu di tangan Anda tidak ada usaha, Anda akan menderita. Anda akan menderita bagaimana saya dapat hasil karena pekerjaan lagi tidak ada. Bagaimana saya akan sembuh karena dokter tidak lagi mampu mengobati. Bagaimana saya akan makan sebagaimana padahal perbisnisan perdagangan saya bangkrut. Jadi kita akan sengsara oleh pikiran kita sendiri yang salah. Jadi yang benar jamaah sekalian adalah bahwa kita berusaha tapi hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, mampukah Allah memberikan Anda satu hasil tanpa Anda melakukan satu ikhtiar? Mampu. Nah, sekarang ketika Anda berikhtiar menuju hasil, optimisme Anda terhadap hasil pada ikhtiar atau pada Allah? Ini yang benar. Saya berusaha dan saya inginkan hasil. Tapi hasil yang saya inginkan ini dari Allah, bukan dari usaha. Sehingga optimisme saya terhadap hasil, optimisme kepada Allah bukan kepada usaha. Nah, sekarang coba Anda lihat orang-orang yang sudah terjebak dalam pola pikir kausalitas itu. Ketika usaha mereka ini sudah lemah, ketika usaha mereka sudah lemah, maka mereka akan gelisah melihat hasil. Mereka akan pesimis dengan hasil. Pesimis melihat hasil karena usaha sudah sangat lemah. Nah, sementara orang-orang yang tahu bahwa Allah adalah awal, selemah apapun satu usaha, mereka nggak akan pesimis melihat hasil. Karena mereka nggak pernah melihat hasil ini dari usaha, tapi hasil ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, yang menjadi pertarungan hebat di kalangan manusia sebetulnya pekerjaannya, bukan rezekinya. Sekali lagi, persaingan manusia yang Anda lihat adalah persaingan pada pekerjaan, bukan persaingan pada hasil. Bukan. Apakah ada orang yang bersaing dalam rezeki? Gak ada.
Sekali lagi, persaingan manusia adalah persaingan dalam pekerjaan, bukan persaingan pada rezeki. Karena rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seandainya hadis ini benar-benar tertanam sekokoh-kokohnya dalam hati Anda, insya Allah Anda akan sangat nyaman sekali melihat kehidupan. Nabi kita berpesan kepada Ibnu Abbas, kata beliau, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' ma yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' ma yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Mudah-mudahan hadis ini perlahan-lahan Anda tanamkan dalam hati Anda. Karena tidak ada yang menenangkan Anda kecuali ajaran agama ini, percayalah. Kalau Anda ingin ketenangan dengan uang, Anda nggak akan tenang karena uang ini akan fluktuatif. Uang berkurang, Anda mulai gelisah. Uang habis, Anda akan stres. Jadi jangan membangun ketenangan Anda di atas sesuatu yang labil. Maka agama ini mengajarkan ketenangan. Dalam hadis tadi Nabi kita salam bersabda, wahai Ibnu Abbas, sekiranya penduduk bumi sepakat memberimu manfaat, manfaat itu tidak akan ada padamu kecuali itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Misalnya seluruh Indonesia, rakyat Indonesia semuanya sepakat untuk fulan jadi presiden, tetapi tidak tercatat di depan Allah Azza wa Jalla. Maka jadikah fulan ini jadi presiden? Padahal seluruh penduduk Indonesia semuanya satu pun tidak ada yang berbeda. 100% penduduk Indonesia menginginkan fulan jadi presiden, tapi dalam catatan Allah bukan dia. Apakah dia akan jadi? Seandainya seluruh Indonesia sepakat memberikan Anda uang, tapi uang itu tidak ada dalam catatan Allah, apakah itu akan sampai kepada Anda? Begitupun sebaliknya. Seandainya penduduk bumi sepakat membahayakan Anda, tapi bahaya itu tidak ada dalam catatan Allah, maka bahaya itu nggak akan terjadi. Bahaya itu nggak akan terjadi. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam sebelum lahir, Fir'aun telah menyiapkan undang-undang untuk kematian Nabi Musa. Setiap anak Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Iya kan? Itulah undang-undang tersebut. Nah, tetapi hidup matinya Musa tidak di tangan Fir'aun, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika Musa lahir, Allah perintahkan kepada ibunya agar dihanyutkan di sungai, dan akhirnya sampailah bayi ini di istana Fir'aun. Seharusnya Fir'aun membunuh kan, sesuai dengan undang-undang. Tapi kematian Nabi Musa tidak dicatat oleh Allah di tangan Fir'aun. Justru Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa. Fir'aun yang membesarkannya. Fir'aun mencarikan ibu susunya, membayar ibu susunya, maka tumbuh besarlah Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Maka hadis ini ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pelajari dan tanamkan dalam hati Anda sedalam-dalamnya. Seluruh manusia ingin memberikan Anda manfaat. Kalau memang tidak ada dalam catatan Allah, maka tidak ada manfaat yang sampai kepada Anda. Seluruh manusia ingin membahayakan Anda, tapi bahaya itu tidak ada dalam catatan Allah, niscaya bahaya itu nggak akan terjadi. Ini keberanian. Ini keberanian kita dalam hidup. Karena ketakutan kita dalam hidup, karena kita merasa manusia menguasai manfaat kita. Uang saya dalam tanda tangan fulan, jabatan saya dalam kekuasaan fulan. Jemaah sekalian, ini orang pengecut yang seperti ini. Begitu Anda melihat kehidupan Anda ada di tangan manusia,
Anda akan hidup menjadi seorang pengecut. Gelisah nggak pernah lepas dari hati Anda. Maka kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, seluruh manusia menginginkan manfaat untuk Anda, niscaya manfaat itu nggak akan ada pada diri Anda tanpa tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua manusia menginginkan bahaya kepada Anda, namun ternyata bahaya itu tidak ada dalam catatan Allah, niscaya bahaya itu nggak akan terjadi. Ibu sekalian, misalnya ada orang yang mengancam, awas, kamu satu keluarga akan saya habisi. Ini ancaman. Jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada hadis ini. Nabi bersabda, seandainya semua manusia sepakat membahayakan Anda, bahaya itu nggak akan terjadi kecuali memang ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Catatan telah selesai dan semuanya telah usai, maka tidak ada lagi yang mengubah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut. Tadi dialah yang mengawali seluruh kebaikan tanpa sesuatu pun dari hambanya. Jadi tanpa sesuatu pun dari Anda kebaikan itu akan ada. Hanya saja Anda wajib berusaha. Tanpa melihat usaha Anda adalah awal dari rezeki. Maka dialah yang menciptakan dan dia pula yang membantu dan memberi. Ini istilah dalam akidah. Menciptakan artinya al-ijad. Kemudian ada al-imdad, membantu, lalu kemudian ada al-i'dad, lalu ada al-imdad, pemberian. Jadi ijad artinya Allah mencipta, kemudian i'dad Allah mempersiapkan, kemudian imdad Allah membantu. Apa maksudnya? Ketika Allah ijad menciptakan kita, Allah i'dad mempersiapkan kita. Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga. Allah ciptakan kita, kemudian Allah memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita untuk kehidupan. Sudah? Yang ketiga al-imdad, Allah memberikan bantuan. Ini coba Anda renungkan tiga hal ini. Yang pertama kali Allah ijad, Allah menciptakan Anda. Ya kan? Baik. Bagaimana Allah menciptakan Anda? I'dad. Allah menciptakan Anda dan melengkapi Anda. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada pikiran. Allah ciptakan Anda dan Allah melengkapi. Apakah selesai sampai di sana lalu Allah mengatakan, wahai manusia, aku menciptakanmu dan aku telah memperlengkapimu, sekarang jalanlah di atas kehidupanmu. Tidak. Ternyata nomor 3 adalah al-imdad. Allah pun memberikan bantuan-bantuan. Sehingga Allah menciptakan, kemudian Allah memperlengkapi tubuh kita dengan segala yang kita butuhkan untuk hidup. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu. Allah Maha membantu. Ketiga hal ini, al-ijad, penciptaan, Allah yang menciptakan. Nomor 2 al-i'dad, perlengkapan dalam tubuh kita. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada pikiran. Inilah alat-alat, inilah fasilitas yang Allah berikan untuk kita hidup. Nah, ini fasilitas tubuh ini dari Allah juga. Nomor 3, setelah Allah menciptakan Anda dan Allah melengkapi tubuh Anda, nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Anda. Allah membantu Anda dengan orang tua yang baik, Allah membantu Anda dengan rezeki yang baik, Allah membantu Anda dengan sekolah yang baik, Allah membantu Anda dengan peluang yang baik. Perhatikan ketiga hal ini, semuanya berpangkal pada Allah. Penciptaan kita oleh Allah. Kelengkapan dan kesempurnaan anggota tubuh kita untuk bisa menjalani hidup oleh Allah. Lalu kemudian bantuan-bantuan di atas kehidupan semuanya dari Allah juga.
Makanya Allah menyebut dirinya dengan Al-Awwal. Akulah yang maha awal, karena akulah Al-Ijad yang menciptakan, akulah Al-Idad yang menyempurnakan kalian, kemudian aku pula Al-Imdad yang terus-menerus membantu kalian. Baik. Selanjutnya penulis berkata, maka tidak layak menoleh kepada selain Allah, tidak pula percaya dan bertawakal kepada selainnya. Jadi maksudnya, jangan menghadapkan wajah kepada selain Allah dalam segala kebutuhan. Apapun kebutuhan Anda, hadapkan wajah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Anda ingin ketenangan, hadapkan wajah Anda kepada Allah. Misalkan Anda butuhkan rezeki, hadapkan wajah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya Anda butuhkan perlindungan, hadapkan wajah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah awal dari segala-galanya. Allah adalah Al-Ijad, Allah adalah Al-Idad, Allah adalah Al-Imdad. Dia yang menciptakan, Dia yang menyempurnakan tubuh Anda, dan Dia yang membantu. Oleh sebab itu, hadapkan wajah Anda kepada Allah di setiap keinginan. Keinginan-keinginan kita, ibu sekalian, keinginan-keinginan kita adalah rahmat Allah. Kadang-kadang kita tersiksa ataupun kita tidak nyaman dengan keinginan, saya ingin tapi saya nggak punya uang. Mungkin Anda tersiksa dengan keinginan seperti itu. Kadang-kadang kemampuan kita sangat lemah untuk satu keinginan, sehingga kita pun kemudian menjadi putus asa. Mulai hari ini nggak boleh terjadi lagi. Kenapa? Kelemahan-kelemahan Anda adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Anda nggak memiliki kelemahan, mungkin Anda nggak akan berdoa kepada Allah. Kalau Anda nggak memiliki kelemahan, Anda nggak akan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh sebab itulah ulama-ulama kita berdiskusi seperti ini. Ada orang yang pernah saya sampaikan dalam kajian ini, ada orang yang berpenghasilan tetap, dan ada orang yang tetap berpenghasilan. Berpenghasilan tetap. Satu lagi, menurut ibu mana yang lebih baik? Dua-duanya enggak, dua-duanya salah satu saja. Berpenghasilan tetap, contohnya PNS, karyawan, termasuk menteri, termasuk presiden, ini semuanya berpenghasilan tetap. Tetap berpenghasilan contohnya pedagang, pebisnis, petani, ini semuanya tetap berpenghasilan. Mana yang lebih baik antara berpenghasilan tetap dan tetap berpenghasilan? Kenapa lebih baik? Jawabannya, jamaah sekalian yang saya hormati, jawabannya karena di tetap berpenghasilan, di sini doa sangat banyak. Di sini tawakal sangat banyak. Tapi orang-orang yang berpenghasilan tetap, mereka nggak perlu berdoa dan bertawakal untuk penghasilan mereka. Iya kan? Misalnya seorang karyawan, setiap tanggal 30 dia udah ada gaji. Jadi dia nggak berdoa, ya Allah berikanlah aku uang, ya Allah berikanlah aku. Enggak. Rata-rata karyawan-karyawan, orang-orang yang berpenghasilan tetap, rata-rata tidak ada yang tawakal dan berdoa untuk rezeki. Tapi orang yang tetap berpenghasilan, pedagang, pebisnis, petani, mereka lah yang terus berdoa, ya Allah berikanlah hasil dalam bisnis, ya Allah mudahkanlah proses bisnis, ya Allah suburkanlah tanaman ini. Nah, baik, ini nomor satu. Dan nomor dua, ibu-ibu sekalian, orang-orang yang berpenghasilan tetap enggak pernah doa dan tawakal untuk rezeki mereka, dan hasilnya sangat menderita. Begitu pekerjaan selesai, dia akan pensiun, dia akan stres. Anda tahu kenapa dia stres?
bertahun-tahun tidak pernah tawakal dalam rezeki. Bertahun-tahun gak pernah tawakal dan berdoa untuk rezeki. Nah sekarang sumber rezekinya akan tertutup, maka dia mulai melihat dunia gelap. Dia mulai stres dengan kehidupan. Tapi kelompok kedua ini, orang-orang yang tetap berpenghasilan, setiap hari hati mereka terkondisikan dengan itu untuk tawakal kepada Allah. Setiap hari mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka tua atau muda, makanya bisnis lagi sempit atau tidak sempit, tawakal mereka udah terlatih. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu tadi penulis mengatakan, hadapkan wajah kepada Allah di setiap keinginan. Anda ingin A, Anda ingin B, semua keinginan-keinginan Anda adalah rahmat Allah. Karena semua keinginan-keinginan ini adalah pintu Anda untuk meminta, pintu Anda untuk bertawakal. Kalau keinginan Anda ada 10 doa Anda di depan Allah, 10 tawakal Anda di depan Allah. Tapi kalau di depan Allah misalnya Anda nggak punya keinginan, berarti Anda nggak punya pintu di depan Allah untuk berdoa dan untuk bertawakal. Ada satu ayat sangat ngeri dalam surat Al-Anfal itu ya, dalam surat Al-Lail maksud saya. Surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 8 ya, mulai dari ayat 8 deh. 8, 9 dan 10. 8, 9, 10. Kita lihat pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil wastaghna dan merasa diri cukup, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan kebenaran. Hasilnya lihat pada ayat 11, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maksud ayat ini begini, Allah akan memudahkan jalan bagi seseorang untuk sampai kepada kesulitan. Jadi Allah mudahkan jalan untuk sampai pada kesulitan. Contohnya minjam, Allah mudahkan. Minjam lagi, Allah mudahkan. Minjam lagi, Allah mudahkan, sampai akhirnya masuk penjara. Ini artinya terkadang Allah memberi kemudahan-kemudahan tapi untuk menjatuhkan seseorang pada kesulitan. Kenapa ini terjadi? Penyebabnya 3. Perhatikan ayat 8. Pertama, penyebabnya adalah bakhilah, orang-orang yang kikir. Wastaghna, orang-orang yang merasa cukup. Yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran. Nah, saya ingin poin yang kedua tadi, wastaghna, merasa cukup. Apa yang dimaksud dengan merasa cukup? Nah, merasa cukup yang dimaksudkan dalam ayat bahwa Allah memberikan Anda uang yang banyak, kesehatan yang cukup, sehingga Anda tidak lagi meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Merasa cukup di depan manusia itu terpuji. Merasa cukup di depan manusia terpuji, tapi merasa cukup di depan Allah ini nggak boleh. Ini yang dimaksudkan dalam ayat. Ada orang-orang yang merasa cukup kepada Allah, artinya mereka nggak membutuhkan Allah, mereka nggak berdoa lagi, mereka nggak bertawakal lagi. Nah, sebagian orang mengatakan, kan uang saya ada, saya nggak perlu berdoa. Kan sehat saya bagus, saya nggak perlu berdoa. Baik, ibu sekalian ingat, Anda membutuhkan doa untuk punya uang. Tapi Anda lebih membutuhkan doa agar uang ini jangan hilang. Anda butuh doa untuk bisa sehat. Tapi Anda justru lebih membutuhkan doa agar sehat Anda tidak hilang. Sekarang ini Anda punya uang, oke, berarti Anda nggak butuh doa. Apakah uang Anda nggak bisa hilang? Kalau begitu, kapan Anda bisa melepaskan doa? Jadi, kita butuh doa
agar mendapatkan nikmat. Dan kita butuh doa agar nikmat ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa untuk memiliki sesuatu. Lalu kita butuh doa agar apa yang dimiliki ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang merasa cukup kepada Allah, artinya mereka nggak lagi berdoa kepada Allah, nggak lagi tawakal kepada Allah, merasa cukup dengan yang ada. Ini adalah penyebab terjadinya tragedi yang sangat berbahaya tadi. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan memberikan kemudahan untuk akhirnya hancur. Penyebabnya yang pertama adalah kikir, yang kedua istaghna, merasa cukup kepada Allah. Sehingga mereka nggak berdoa lagi karena merasa cukup, nggak tawakal lagi karena merasa cukup. Nomor 3, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan Al-Quran. Kalau 3 penyakit ini telah terjadi, kalau 3 hal ini telah terjadi, dampaknya sangat serius. Bahwa seseorang akan mendapatkan kemudahan, tapi ujungnya akan mengalami kesusahan. Baik, jadi sebetulnya saya ingin katakan tadi, ada keinginan, itu adalah rahmat Allah. Agar setiap keinginan ini menjadi doa-doa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu sekalian, orang yang banyak meminta kepada Allah, adalah orang yang selalu merasakan adanya Allah. Adapun orang-orang yang jarang meminta kepada Allah, mereka nggak merasakan ada rasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, manusia ini semuanya fakir. Alias manusia ini semuanya membutuhkan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan. Karena membutuhkan adalah alamiah kita. Nah, masalahnya kebutuhan ini membuat kita meminta. Cuman ada 2 macam orang. Orang yang kebutuhan membuatnya meminta kepada Allah, maka mereka nggak akan meminta lagi kepada manusia. Tapi orang-orang yang kebutuhan membuatnya meminta kepada manusia, permintaannya kepada Allah menjadi lemah. Maka dalam agama kita, Anda punya keinginan, Anda punya kebutuhan, itu adalah jalan untuk meminta. Masalahnya Anda nggak boleh meminta kepada manusia. Harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda minta bantuan seseorang, iya, tapi bukan meminta dalam artian ibadah. Tolong dong, bantu dong. Meminta sampai merendah hanya di depan Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada manusia Anda boleh meminta tapi nggak boleh merendah. Karena permintaan sampai ke tingkat merendah ini bernilai ibadah. Ini bernilai ibadah. Maka permintaan di mana Anda merendahkan diri hanya boleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap manusia, Anda meminta tapi nggak boleh pakai merendahkan diri. Tolongin saya dong, saya rela melakukan apapun. Oh, Anda nggak meminta tapi Anda merendahkan diri. Ya, permintaan di mana seseorang merendahkan diri hanya boleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia cukuplah Anda meminta, tolong saya pinjamin uang, tolong berikan saya pekerjaan. Silakan meminta tanpa ada merendahkan diri. Bedanya apa? Saya katakan sekali lagi, doa atau permintaan di mana Anda merendahkan diri, ini yang dinamakan dengan doa. Jadi kalau misalnya selama ini Anda tahu doa adalah meminta kepada Allah, itu dangkal. Yang betul doa adalah meminta kepada Allah dengan merendahkan diri. Makanya semakin doa Anda di depan Allah merendahkan diri, doa ini semakin didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya Anda katakan, ya Allah, akulah hamba yang miskin dan Engkaulah Tuhan yang maha kaya. Akulah hamba yang sangat membutuhkan dan Engkaulah Allah yang maha menolong. Semakin Anda merendahkan diri Anda, semakin doa Anda didengar oleh Allah Azza wa Jalla.
Karena di antara tujuan berdoa menampakkan kerendahan diri di depan Allah. Di antara tujuan berdoa menghinakan diri di depan Allah. Ya Allah, aku orang yang sangat kotor dan Engkaulah yang maha suci. Ya Allah, aku orang yang sangat lemah dan Engkaulah yang maha kuat. Nah, ibu-ibu sekalian, seandainya ibu-ibu membiasakan bahasa doa seperti ini, merendahkan diri saat yang sama Anda meninggikan Allah. Ya Allah, aku penuh kotor, penuh noda, dan Engkaulah yang maha suci. Ya Allah, aku sangat lemah, Engkaulah yang maha kuat. Ini kan di satu sisi Anda merendahkan diri, dan di sisi lain Anda meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila doa seperti ini terbiasa bagi Anda akan merasakan nuansa ruhiyah yang sangat luar biasa. Apa yang akan Anda rasakan? Yang pertama, Anda akan semakin tawaduk dan rendah hati. Karena orang yang jarang merendah di depan Allah, mustahil hatinya akan rendah hati kepada manusia. Jadi rendah hati kepada manusia berpangkal bahwa Anda merendahkan diri di depan Allah Azza wa Jalla. Anda katakan, ya Allah, akulah fakirmu, Engkaulah yang maha kaya. Ya Allah, akulah hambamu yang sangat lemah, Engkaulah yang maha kuat. Semakin Anda merendahkan diri di depan Allah Azza wa Jalla, hasilnya ada dua. Yang pertama, Anda akan semakin melihat kemahatinggian Allah. Nomor dua, Anda akan semakin rendah hati kepada manusia. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan, kamu sombong, kamu apa, enggak ada lagi. Jadi ini nuansa ruhiyah yang sangat luar biasa. Bahwa Anda merendahkan diri di depan Allah, pertama Anda akan semakin tawaduk kepada manusia. Dan nomor dua, semakin Anda merendah diri, maka Anda akan semakin melihat kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara sunnah dalam berdoa, Anda berlama-lama, berpanjang-panjang menyebutkan Asmaul Husna. Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahman. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui keadaanku melebihi aku. Ya Allah, Engkau melihat kesulitanku, karena Engkau adalah Al-Basir. Jadi semakin kita berlama-lama, berpanjang-panjang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi jamaah sekalian, Anda akan semakin melihat kemahatinggian Allah. Dan Anda akan semakin melihat kerendahan Anda. Dan saat yang sama Anda pun akan semakin rendah hati kepada manusia. Maka doa ini satu pendidikan, satu ibadah yang sangat luar biasa. Wajar Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Kalau seseorang gak berdoa kepada Allah, maka Allah marah. Itu berbeda banget ya. Kalau orang gak minta ke kita, kita senang. Tapi kalau orang gak minta kepada Allah, Allah marah. Ya, kenapa? Karena Allah maha memberi. Nomor dua, karena Allah memiliki segala-galanya. Kita bukan maha memberi dan kita nggak maha memiliki segala-galanya. Maka orang yang jarang meminta, kita suka tuh. Tapi orang yang jarang meminta kepada Allah, justru Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Allah benci, Allah marah. Baik. Poin yang kedua, beribadah dengan nama Al-Awwal berarti harus mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya ilah bagi setiap yang ada dan semua yang akan datang, sehingga ia berpacu menjadi yang paling awal menuju Allah di dunia agar ia menjadi yang paling awal menuju surga di akhirat. Jadi kata penulis, Allah Al-Awwal, maha awal, makanya berusahalah menjadi orang yang paling awal menuju Allah di dunia. Berusahalah menjadi orang yang paling awal menuju Allah di dunia agar Anda menjadi manusia yang paling awal menuju surga di akhirat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im." Dan orang yang paling dahulu beriman, mereka pula yang terdahulu masuk surga. Pertama beriman dalam artian umum ya. Siapa yang pertama kali beriman? Iman dalam artian umum. Salat adalah iman,
tilawah adalah iman, zikir adalah iman. Artinya apabila Anda selalu yang tercepat menuju kebaikan di dunia ini, maka di akhirat Anda adalah orang yang tercepat memasuki surga. Maka sekarang tentukan, Anda masuk surga tercepat atau belakangan. Kalau ingin yang tercepat di akhirat masuk surga, maka sekarang jadilah yang tercepat menuju kebaikan. Solat Anda yang tercepat. Jangan solat zuhur misalnya jam 12:30. Jangan solat asar misalnya jam 4:30. Atau 5:30, waliyadzubillah. Karena apa? Wassabiquna sabiqun. Kalau di dunia Anda yang tercepat menuju kebaikan, maka di akhirat Anda pun akan tercepat memasuki surga. Tapi sebaliknya, kalau di dunia Anda selalu terlambat menuju kebaikan, di akhirat Anda pun akan terlambat memasuki surga. Wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Merekalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Merekalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin naim, berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Berarti kelas yang paling tinggi manusia di surga adalah kelas muqarrabun. Muqarrabun artinya orang-orang yang terdekat dengan Allah. Bagaimana manusia bisa sampai di kelas muqarrabun? Jawabannya satu. As-sabiquna as-sabiqun. Berusahalah menjadi orang yang tercepat dalam kebaikan. Jangan terlambat sholat. Jangan terlambat berzakat. Jangan terlambat berzikir. Jangan terlambat bertilawah. Jangan ada keterlambatan Anda dalam kebaikan. Ini syarat satu-satunya untuk Anda menjadi muqarrabun. Menjadi orang yang dekat dengan Allah di dalam surga. Karena surga ini kan beberapa tingkatan ya. Tingkatan yang langsung bertetangga dengan Allah adalah muqarrabun ini. Sekali lagi, bagaimana mereka menjadi muqarrabun? Jawabannya karena di dunia mereka nggak pernah terlambat dalam kebaikan. Dan di antara sahabat yang sangat menonjol dalam hal ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Bakar artinya cepat. Abu Bakar artinya bapak dalam kecepatan. Karena Abu Bakar nggak pernah terlambat dalam kebaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah terlambat dalam kebaikan. Suatu hari baru selesai sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, ayyukumul yauma sa'iman. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang berpuasa? Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku berpuasa. Karena kalau Nabi bertanya nggak boleh sembunyi kan? Kecuali misalnya kalau saya bertanya, ibu puasa nggak? Ibu bisa aja rahasiakan itu. Karena ibu nggak wajib taat kepada saya. Tapi kalau yang bertanya Rasulullah SAW, nggak boleh ada yang sembunyi. Karena pertanyaan Rasulullah wajib dijawab. Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya. Baik. Pertanyaan yang kedua, ayyukumul yauma at'ama miskinan? Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan fakir miskin? Gak ada yang menjawab. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah memberi makan orang miskin. Nomor 3, ayyukumul yauma ya'udu maridhan? Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi orang sakit? Baru selesai subuh kan? Sahabat tentu nggak ada yang menjenguk orang sakit. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keanehan di wajah para sahabat. Ini baru selesai subuh, bagaimana Abu Bakar udah beri makan orang miskin? Kok Abu Bakar udah menjenguk orang sakit?
Akhirnya Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, berikan penjelasan. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya berpuasa. Yang kedua, tadi saya mau ke masjid, anakku Muhammad mau minta ikut. Maka karena takut menangis di masjid, maka aku genggamkan kepadanya sebuah roti. Maka aku keluar dengan anakku menuju sholat sambil anakku memegang roti. Dalam perjalanan ada seorang miskin yang minta makan, maka roti milik anakku saya bagi dua, saya berikan pada fakir miskin. Baik. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Kata Abu Bakar, semalam saya dengar kabar bahwa Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Maka tadi dalam perjalanan ke masjid, saya sempatkan lewat di rumah Abdurrahman bin Auf dan saya menjenguknya. Kata Nabi SAW, coba dengarkan kata Nabi SAW, la yajtami'na li rajulin fi yaumin wahid illa wajabat lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang mampu melakukan 3 hal ini dalam satu hari, maka wajib baginya surga. Jadi kalau dalam satu hari Anda mampu melakukan 3 hal ini, kata Nabi SAW, maka wajib baginya surga. Misalnya hari ini Anda puasa kan? Baik. Pastikan nanti Anda memberi makan orang miskin. Ada satu memberikan makan orang miskin. Lalu kalau ada yang sakit, jenguk. Sebetulnya ada yang keempat tadi, lupa saya. Apa itu? Menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah keempat hal ini bisa digabungkan dalam satu hari, melainkan dia akan masuk, maka dia akan masuk surga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Hubungannya dengan kajian kita apa? Tadi kita berbicara, jadilah orang yang selalu cepat dalam kebaikan, niscaya di surga Anda akan menempati level yang bernama muqarrabun. Nah, Abu Bakar Anda lihat, di pagi hari selesai subuh, beliau sudah menjenguk orang sakit, beliau sudah memberi makan orang miskin. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi usahakan dalam segala kebaikan Anda jangan terlambat. Penulis berkata, poin yang terakhir, tidak mungkin keraguan memasuki hati orang yang mengimani bahwa Allah adalah awal dari segala sesuatu. Tidak ada keraguan di dalam hati seseorang yang yakin bahwa Allah adalah awal segala sesuatu. Rezeki Anda, apakah Anda ragu melihat rezeki itu? Enggak. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa Allah adalah awal dari segala-galanya. Kesehatan Anda, kesuksesan Anda tidak akan ragu melihat semua keinginan Anda, karena Anda tahu bahwa seluruh keinginan Anda ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan ini kasih sayang Allah. Bayangkan ibu sekalian, seandainya rezeki kita di tangan seseorang, seandainya rezeki kita ada di tangan seseorang, betapa sulitnya kita. Betapa sulitnya kita. Kita akan kesulitan mendapatkan rezeki itu. Bahkan kita nggak akan mendapatkannya ketika orang ini telah diadu domba. Tapi di antara kasih sayang Allah bahwa rezeki semua manusia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak lagi ada keraguan-raguan kita tentang rezeki. Ya, rezeki, kesehatan, perlindungan, penjagaan, Anda akan melihat semuanya dengan keyakinan, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Anda melihat semua keinginan Anda di tangan manusia, hati Anda akan penuh dengan keraguan yang menyiksa. Sehat Anda misalnya Anda lihat di tangan dokter, tentu Anda nggak mungkin melihatnya dengan keyakinan, karena boleh jadi dokter itu akan gagal. Anda lihat rezeki Anda dalam bisnis, Anda akan ragu, karena nggak mungkin bisnis Anda 100% berhasil. Tapi jamaah sekalian, kalau Anda melihat rezeki Anda di tangan Allah, sehat Anda di tangan Allah, perlindungan Anda di tangan Allah, hati Anda penuh dengan keyakinan. Tidak ada keraguan. Dan keyakinan itulah ketenangan.
Dan keraguan itulah kegelisahan. Maka orang yang hatinya penuh keraguan, hati itu penuh kegelisahan. Dan Anda tidak akan lepas dari keraguan sebelum Anda melihat Allah adalah al-awwal, bahwa Allah adalah awal dari segala keinginan Anda. Rezeki saya berawal dari Allah, sehat saya berawal dari Allah, perlindungan saya berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini ternyata al-akhir tidak bisa kita sampaikan. Insyaallah untuk akan datang. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat dan menjadi evaluasi bagi kita semua. Berikutnya ibu-ibu yang ingin bertanya, tertulis ataupun langsung, dipersilakan. Iya, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu termasuk? Iya. Iya, jemaah sekalian, pertanyaan ini sangat bagus. Semua yang Anda miliki datang dari awal. Berarti dia akan berujung pada akhir. Kadang-kadang kita sangat cinta dengan sesuatu sehingga kita lupa bahwa ada akhir. Misalnya hari ini saya punya anak. Tentu anak ini berawal. Karena anak ini datang dari awal, berarti anak saya ini akan berujung pada akhir. Saya nggak boleh lupa bahwa akan ada akhir. Anak saya akan ada akhir, pasangan saya akan ada akhir, pekerjaan saya akan ada akhir, kesehatan saya akan ada akhir. Ibu jangan lupa bahwa semuanya akan ada akhir. Karena orang yang lupa dengan akhir, tiba-tiba akhir itu datang, oh itu sakit sekali tuh. Maka orang-orang beriman, mereka selalu sadar dengan adanya akhir. Kehidupan akan ada akhir, pekerjaan akan ada akhir. Orang beriman sangat yakin dengan akhir itu. Sehingga orang-orang beriman, ketika akhir itu telah datang, mereka sedih tapi nggak akan berlebihan. Karena dari bertahun-tahun mereka saat melihat sebuah awal, mereka pun yakin akan ada akhir. Saya ulangi, ketika kita melihat sebuah awal, berarti kita pun suatu saat akan melihat sebuah akhir. Karena Anda nggak pernah melihat sebuah awal, melainkan itu akan berujung pada akhir. Sayangnya, ketika kita melihat sebuah awal, kita lupa bahwa akan ada akhir. Sehingga begitu akhir itu datang, kita pun gelisah, kita pun stres, kita pun tertekan, dan selanjutnya. Baik. Jadi di dunia datang dari awal, cepat atau lambat akan berujung pada akhir. Dari sekarang, semua awal yang telah Anda lihat, bersiap-siaplah. Karena cepat atau lambat akan datang sebuah akhir. Kalau mereka tidak berakhir di depan mata Anda, maka Anda yang akan berakhir di depan mata mereka. Tapi tidak ada yang datang dari awal, melainkan akan sampai pada akhir. Itu hukum kehidupan. Lantas bagaimana dengan akhirat? Bagaimana dengan surga? Nah, jemaah sekalian, kehidupan surga adalah kehidupan abadi. Kehidupan tidak ada akhir. Tetapi berbeda maha abadi dengan abadinya surga. Allah maha abadi karena Allah memang abadi. Surga itu abadi karena Allah memberikan keabadian. Jadi abadinya surga adalah abadi pemberian Allah. Tapi abadinya Allah ya karena Allah itu abadi. Dua-duanya abadi tapi dengan keabadian yang berbeda. Allah maha abadi karena Allah abadi. Dan surga itu abadi karena memang Allah memberikan keabadian kepada surga. Jemaah sekalian, Anda tahu tidak? Surga itu menjadi nikmat karena nggak berakhir. Misalnya di akhir surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada."
Baik, kita artikan. Balasan untuk orang-orang beriman adalah surga. Di dalamnya terdapat tanaman dan sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalam. Pertanyaan saya jamaah sekalian, surga ada tanam, ada sungai yang mengalir, ini semuanya menjadi nikmat karena khalidina fiha, karena Anda akan abadi di dalam. Makanya di dunia ini Allah tidak memberikan khalidina fiha, maka sejatinya di dunia ini tidak ada kenikmatan. Di dunia ini tidak ada kenikmatan karena Allah tidak memberikan khalidina fiha. Oh, buktinya saya ada uang, buktinya saya ada sehat. Oke. Maka Allah berfirman, semua kenikmatan di dunia menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Semua kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia menipu. Menipu, iya. Uang ini kenikmatan sewaktu dia ada. Tapi begitu dia habis, Anda akan gelisah. Makanya Allah katakan menipu. Kenapa menipu? Karena semuanya akan berakhir. Dan ketika akhir itu datang, kita gelisah, kita menangis, kita teriak seolah-olah kita nggak pernah bahagia. Sebab itu jemaah sekalian, orang yang berlebihan dalam satu kebaikan, orang yang berlebihan dalam satu nikmat adalah orang yang nggak melihat bahwa ini akan berakhir. Seandainya mereka lihat nikmat dan mereka tahu ini akan berakhir, kebahagiaan mereka nggak berlebihan. Dan ingat, kebahagiaan yang berlebihan dalam satu nikmat akan menjadi tangisan yang berlebihan juga. Dan saatnya nanti Anda akan menangis seolah-olah Anda nggak pernah bahagia dengan nikmat. Makanya Allah mengatakan, nikmat dunia ini menipu. Nikmat dunia ini menipu. Kenapa menipu? Karena akan datang akhir di mana nikmat ini menjadi air mata. Tapi nikmat di akhirat, khalidina fiha, abada, abadi selama-lamanya. Makanya nikmat akhirat itu betul-betul nikmat karena dia nggak akan berakhir. Dan nikmat di dunia ini menipu karena dia akan berakhir. Kadang-kadang luar biasa loh dunia ini menipu sekali. Contohnya begini. Dulu kita waktu kuliah nih, kita indekos. Kamarnya sempit. Jangankan AC, kipas angin pun tidak ada. Akhirnya kita berpikir, pokoknya saya akan berjuang. Saya akan berusaha punya rumah, kamarnya nyaman, AC-nya dingin. Akhirnya kita kuliah 4 tahun, nambah lagi usia misalnya, kemudian tambah lagi kuliah, kemudian berjuang. Intinya berjuang selama 30 tahun, akhirnya saya dapat hasil. Berapa tahun? Kuliah aja 4 tahun. Misalnya sambung lagi dengan kuliah S2, anggaplah misalnya 8 tahun kuliah. Setelah 8 tahun kuliah Anda kerja. Kerja kan nggak langsung berhasil. Berapa tahun Anda bekerja untuk mendapatkan uang yang banyak? Misalnya Anda kerja 10 tahun. Oke, kuliah Anda 8 tahun, ditambah kerja Anda misalnya 10 tahun, 18 tahun. Barulah akhirnya bisa bikin rumah. Setelah berjuang berapa? 18 tahun. Subhanallah. 18 tahun Anda berjuang untuk punya rumah yang kamarnya lega, dingin. Tapi berapa lama Anda akan tinggal di dalam? 18 tahun? Kemungkinannya 2. Kemungkinannya baru sebentar atau tidak sampai 18 tahun. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda lebih 18 tahun di situ tapi sehatnya Anda cuma 10 tahun, selebihnya Anda sakit. Hasilnya Anda bisa menikmati enggak? Tetap enggak bisa menikmati. Coba lihat betapa dunia ini luar biasa. Anda mengejar 18 tahun tapi Anda hanya menikmati 3 tahun, selebihnya Anda sakit-sakitan. Saya punya tetangga, Masya Allah. Kekuasaan Allah betul. Habis-habisan membangun rumah besar sekali, mewah sekali. Setelah pindah rumah, tidak lebih 2 bulan beliau wafat. Beliau wafat. Kawan akrab ya, kawan dekat. Begitu saya datang ke rumah ngelayat jenazah, saya lihat rumah baru, aroma catnya masih tercium, ya salam.
Entah berapa puluh tahun dia ngumpulin uang untuk punya rumah itu. Ternyata dia di dalam gak lebih dari 2 tahun. Gak lebih dari 2 bulan. Dunia ini menipu jemaah sekalian. Baik. Lalu kita berpikir saya harus punya mobil mewah. Akhirnya kita bekerja, kita nggak ngumpulin uang. Mungkin setelah 5 tahun, 8 tahun dapat uang beli mobil mewah. Akhirnya dokter mengatakan Bapak harus lebih banyak jalan kaki. Bapak juga mana-mana usahakan lebih banyak jalan kaki, Pak. Terus gimana dengan mobil kita? Punya rumah, kamar lega, kemudian AC-nya dingin, enak. Kita berjuang. Begitu dapat rumah, kamarnya lega, AC-nya dingin, sakit. Kata dokter, Bapak nggak boleh lagi pakai AC. Terus apa lagi dokter? Tambahan yang kedua, Bapak nggak boleh tidur pakai sprang bed. Harus tidur di lantai pakai papan. Ya salam, dunia ini menipu jemaah sekalian. Dunia ini menipu. Perjuangan yang sangat panjang, sementara menikmatinya sangat singkat. Baik. Maka kenikmatan yang sesungguhnya nikmat hanya ada di dalam surga. Iya, pertanyaan berikutnya. Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan saya begini, saya punya pengalaman pernah sakit ya Ustaz. Pada waktu itu saya sakit ketika saya mukim di Belanda. Saya sakit 9 tahun. Jadi di sana dari 2008 sampai 2012 terus saya pulang. Di sana dokter tidak bisa menyembuhkan. Jadi yang sampai lagi gadang-gadang bahwa di Eropa, di Singapura ternyata kan juga tidak bisa menyembuhkan. Jadi setelah saya pulang, saya masih sakit. Ini episode kedua masih berlanjut. Saya udah dokter yang beredar lah seperti di medis lah, profesor dan sebagainya, semua saya ikuti apa kata keluarga, terus kerabat dan ahli famili gitu. Kesana. Kemudian itu pun tidak. Dan yang anehnya lagi gitu, saya berubah, akhirnya saya disembuhkan, tapi bukan oleh dokter. Jadi bukan oleh dokter. Jadi betul sekali bahwa hanya Allah yang menyembuhkan. Dan terus selanjutnya saya sudah mengetahui bahwa saya mendapatkan satu produk yang bisa mengatasi kesakitan saya. Yang waktu itu cuma 3 bulan saya berobat sudah sembuh. Pertanyaan saya ingin juga berbagi kepada orang lain yang juga punya masalah. Terus salahkah kalau saya mengatakan bahwa saya sembuh setelah mengkonsumsi produk ini? Ya semua dengan izin Allah pasti ya. Saya mendapatkan kesehatan saya kembali setelah saya mengkonsumsi satu produk ini. Itu betul atau enggak? Iya, barakallahu fiik. Iya. Nanti akan ada pembahasan nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha menyembuhkan ya. Di sana nanti kita bicara panjang lebar insyaallah taala. Setelah menggunakan satu produk lalu kemudian sembuh. Lalu saya katakan setelah menggunakan produk ini saya sembuh. Apakah ini salah? Betul salah. Enggak boleh seperti itu. Itu ucapan mengandung syirik. Syiriknya apa? Setelah minum produk ini saya sembuh. Kesembuhan Allah yang memberikan, tapi produk yang muncul. Maka 30 kali dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma?" Nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan? Bahasa sederhananya ayat itu adalah, nikmat mana lagi yang akan menjadi dusta kalian? Aku yang memberikan sehat tapi kalian sebutkan obat. Aku yang memberikan uang tapi kalian sebutkan perusahaan. Aku yang memberikan perlindungan tapi kalian sebutkan asuransi. Nikmatku mana lagi yang akan menjadi dusta kalian? Baik. Jadi yang betul, Ibu cukup menambahkan satu kata menjadi ibadah. Alhamdulillah, setelah produk ini saya sembuh. Jangan lupa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kasihkan kepada orang.
Insya Allah dengan produk ini kamu sembuh. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah atau insya Allah ini memang ucapan yang ringan, tapi ini melepaskan kita dari kesalahan yang sangat fatal. Jadi kan sampai 30 kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan membuat kalian berdusta? Betapa besarnya dosa mendustakan nikmat itu. Sampai 30 kali Allah mengutuk fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sekali lagi Anda katakan insya Allah, Anda katakan alhamdulillah, selesai. Ucapan Anda bahkan menjadi ibadah. Setelah minum obat ini, alhamdulillah saya sembuh. Kamu minumlah obat ini, insya Allah sembuh. Tapi kalau kalian minum obat ini pasti sembuh, syirik itu. Setelah minum obat ini saya sembuh, itu syirik. Di mana syiriknya? Karena Anda menihilkan, menafikan Allah dan menyebutkan ciptaan Allah, yaitu obat. Obat itu kan cuma ciptaan Allah kan? Apa obat ini misalnya propolis, tapi kan itu ciptaan Allah. Ataukah ini herbal A, herbal, tapi kan itu semuanya ciptaan Allah. Nah, jadi alhamdulillah cukup dengan menambahkan alhamdulillah atau insya Allah, ucapan yang berbahaya tadi bisa dihindari. Iya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Sedikit terlewat Ustaz yang lain tadi yang Ustaz sebutkan ayat 8 sampai ayat 11 tadi kan ada yang mendustakan pahala terbaik. Itu maksudnya mendustakan ayat yang mendustakan surga. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan, di terjemahan apa katanya? Mendustakan pahala terbaik aja Ustaz. Mendustakan al husna, pahala terbaik, artinya pembalasan Allah. Pembalasan. Allah kan punya pembalasan. Saya sholat ada balasan, saya zakat ada balasan, saya puasa ada balasan. Mereka mengabaikan. Mereka nggak mengatakan saya nggak percaya, tapi mereka abai. Subhanallah, kan sebagian orang melihat sholat ini nggak ada untungnya apa-apa. Saya baca Quran memang untungnya apa? Itulah wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang yang mendustakan pembalasan Allah. Ya kalau bagi mereka sholat nggak ada gunanya, wajar kalau mereka nggak sholat. Jadi mereka tidak melihat adanya pembalasan Allah, adanya ganjaran, adanya imbalan Allah atas setiap kebaikan. Itu yang dimaksud dengan wa kadzdzaba bil husna. Mendustakan al husna, kebaikan. Kebaikan apa itu? Imbalan-imbalan Allah atas perilaku manusia. Surga itu imbalan Allah, tapi samping itu kan banyak imbalan-imbalan Allah. Baik jamaah sekalian. Pertanyaan berikutnya. Iya Ibu, silakan. Iya, merasa cukup terhadap Allah. Iya. Iya. Ibu yang saya hormati, kalau mau tahu qanaah ini karena ada pertanyaan, coba lihat di bagian akhir surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha. Oke. Al-Kahfi ayat 108. Al-Kahfi ayat 108. Mohon berkenan ada yang membacakan terjemahannya. Terjemahannya saja. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Artinya Mereka kekal di dalamnya, ya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. ya, itu orang di surga. Kekal di surga, oke. Tapi yang lebih dahsyat, la yabghuna anha hiwala. Tidak ada orang surga yang mau pindah tempat. Misalnya Ibu, istana kamu di sini, ini fasilitas. Gimana kalau mau ke sini mau pindah nggak? Enggak. Inilah orang-orang surga, ini qanaah. Maka kalau misalnya saya naik motor saya begini dan saya lihat kendaraan orang dan saya masih ingin, itu bukan qanaah. Qanaah itu bahwa Allah berikan saya sesuatu membuat saya nggak mau lagi dengan yang lain. Adapun Allah berikan saya sesuatu dan saya masih menginginkan yang lain,
itu berarti saya nggak qanaah. Dan itu hanya ada di dunia. Hanya ada di dunia orang dikasih Allah tapi ingin yang lain. Cuman di dunia tuh. Di surga la yabghuna anha hiwala. Semua apa yang telah Anda dapatkan di surga, Anda nggak mau pindah, nggak mau ditukar dengan orang lain. Misalnya pun dikatakan, gimana kalau kamu pindah dengan tempatnya ini? Mungkin ini lebih bagus. Enggak, di sini aja. Itulah surga itu. Masya Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini sangat bagus. Beliau mengatakan, di antara kenikmatan surga adalah qanaah, karena penghuni surga la yabghuna anha hiwala. Tidak ada penghuni surga yang mau miliknya, surganya dia, istananya dia ditukar dengan enggak ada itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat surga yang turun di dunia adalah qanaah. Nikmat surga yang turun di dunia adalah qanaah. Jadi kalau misalnya Anda diberikan Allah qanaah, itu nikmat surga yang Allah berikan di dunia buat Anda. Tapi kalau misalnya begitu kita buka rumah, nampak rumah orang, oh kalau saya misalnya di sana, oh itu gak qanaah itu. Orang-orang yang qanaah itu mereka terima pemberian Allah dan gak mau lagi selain itu. Apa adanya. Itu milik fulan lebih besar, lebih mewah. Iya, tapi ini Allah yang ngasih. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, apa perbedaan qanaah dengan istaghna? Yang dimaksud dengan qanaah tidak mengharapkan milik manusia. Orang lain punya, coba seperti Anda enggak mengharapkan, bahkan Anda enggak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu namanya qanaah. Yang dimaksud dengan istighna merasa cukup, artinya merasa cukup kepada Allah, sehingga enggak berdoa kepada Allah, sehingga enggak minta kepada Allah. Subhanallah, sangat banyak si fulan ini karena hartanya banyak enggak lagi berdoa kepada Allah, karena sehat enggak lagi berdoa kepada Allah. Rata-rata orang akan panjang lebar berdoa ketika musibah datang. Sebelum musibah datang dia enggak mengenal doa. Ini yang dimaksud dengan istighna. Rezeki banyak dia nggak berdoa, fisiknya sehat dia nggak berdoa, tapi begitu musibah itu sudah datang bertubi-tubi barulah doa. Jadi rupanya Allah berikan dia rezeki yang membuatnya istighna, merasa cukup dari Allah sehingga nggak meminta, nggak berdoa. Makanya tadi saya katakan kita butuh doa untuk dapat rezeki dan kita butuh doa agar rezeki ini tetap dijaga oleh Allah. Kita berdoa untuk sehat dan kita berdoa agar sehat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya, istighna adalah kepada Allah, adapun qanaah adalah terhadap manusia. Baik jamaah sekalian, itu yang dimaksud dengan qanaah. Sikap manusia terhadap harta yang pertama adalah sifat sabar. Yang kedua adalah qanaah, dan yang ketiga adalah ridha. Dan yang paling buruk adalah tamak. Tamak itu paling buruk. Nah, qanaah ini sudah di tingkat nomor 2. Sabar, qanaah, ridha, puncaknya ridha. Iya. Pertanyaan lain masih ada? Ayo, fadhal. Assalamualaikum. Bagaimana nasihat Ustaz kalau ada orang yang sangat yakin dengan semua itu berawal dari Allah, jadi dia tidak berikhtiar dan berdalil dengan saat kematian hanya berdoa aja tiba-tiba ada buah datang. Gimana? Baik. Ada seseorang yang sangat yakin dengan pemberian Allah sehingga dia nggak mau lagi berusaha. Pertanyaan, yang memerintahkan usaha siapa? Allah juga yang menyuruh kita berusaha. Dalam banyak ayat. Misalnya di akhir surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Kalau kalian sudah selesai salat Jumat,
bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi Allah sendiri yang menyuruh kita berusaha. Kalau kemudian saya menolak usaha padahal Allah nyuruh saya berusaha, berarti di titik itu saya telah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun saya yakin Allah memberi, itu sudah bagus. Walau tanpa usaha, iya itu sudah bagus. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan usaha. Jadi saya yakin Allah Maha memberi, walaupun saya tidak berusaha. Apa lalu kemudian saya nggak berusaha? Enggak. Ingat, berusaha itu adalah ibadah dalam agama kita. Saya lihat tidak ada agama seindah agama Islam dalam memberi pemahaman tentang usaha. Karena dalam Islam usaha itu adalah ibadah. Bahkan bukan cuma ibadah. Islam mengatakan usaha yang membuatmu letih dan gelisah itu menghapuskan doa. Itu menghapuskan dosa. Nah, misalnya perhatikan dalam hadis, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, engkau mengambil tali dan pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya, itu jauh lebih baik daripada engkau meminta kepada orang lain. Sama aja dapat ataupun tidak dapat. Jadi Nabi mengharuskan kita untuk berusaha. Kenapa? Karena usaha adalah doa, karena usaha adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah suruh. Dan nomor dua, usaha itu menghapuskan dosa. Kenapa? Karena di dalam usaha kita gelisah, di dalam usaha kita letih, dan itu semuanya menghapuskan dosa. Nah, jadi pemikiran tadi sudah benar, hasilnya yang keliru. Rezeki saya dari Allah, iya. Tanpa saya usaha pun ada rezeki, betul. Makanya saya nggak berusaha, ini keliru. Jadi kita yakin rezeki dari Allah, tanpa saya kerja pun ada rezeki, tetapi saya harus berusaha. Maka saya berusaha bukan untuk rezeki. Saya berusaha karena usaha ini adalah ibadah, karena usaha ini adalah menghapus dosa. Soal rezeki terserah Allah. Allah ngasih melalui usaha atau Allah ngasih dari yang lain. Baik, pemikirannya udah benar tapi hasilnya keliru. Baik, masih ada pertanyaan? Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabb. Ya Bu. Ya. Iya. Dalam hal ini kalau usaha kita saat ini kita berusaha gitu, apakah boleh keinginan itu ada gitu? Iya. Iya. Barakallahu fiik. Merencanakan masa tua, iya. Ya, bahwa nanti harus ada waris untuk anak-anak. Dan Allah perintahkan itu dalam surat Al-Nisa, entah ayat 9 atau ayat berapa, bahwa orang tua diharuskan oleh Allah untuk meninggalkan harta waris. Mau nomor ayatnya? Dalam surat An-Nisa An-Nisa ayat 9, betul. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang itu takut meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud di sini lemah ekonomi. Karena kalau Anda lihat ayat 8 itu berkaitan dengan pembagian harta waris. Tapi yang menarik dalam ayat, itu yang paling menarik. Setelah Allah memerintahkan kita meninggalkan waris, bagian akhir dari ayat adalah falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Apa maksud ayat ini? Masya Allah. Ayat ini maksudnya, setelah kita tinggalkan harta waris kepada anak,
peninggalan terbaik untuk mereka bahwa Anda menjadi orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Subhanallah, ternyata orang tua yang bertakwa, anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak perhatikan dalam ayat, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Lemah artinya lemah keuangan. Maksudnya berikan waris. Tetapi ujung ayat ditutup falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa diperintahkan takwa? Kenapa? Jawabannya adalah karena orang tua yang bertakwa, niscaya anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta waris ini untuk mereka, iya, tapi yang terbaik lagi, Anda bertakwa kepada Allah agar anak-anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa itu. Makanya Imam Sa'id bin Musayyib, kebetulan ayat ini kemarin kajian saya di sebuah kajian parenting. Kajian itu berjudul perbaiki anakmu dengan ketakwaanmu, itu judulnya. Nah, antara lain dengan ayat ini, ayat 9 surat An-Nisa. Allah perintahkan orang tua agar ada waris, itu nomor 1. Tapi kemudian Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa hubungannya? Jawabannya, karena orang tua apabila mereka bertakwa, maka anak-anak mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi dengan demikian tidak salah sama sekali kita punya keinginan, kita punya rencana, itu semuanya nggak salah. Tapi semuanya hendaknya menjadi doa kita di depan. Apapun rencana ujung-ujungnya doa. Apapun keinginan ujung-ujungnya menjadi tawakal di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan lain? Tidak ada lagi? Baiklah, jam 11.40. Demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.